Kembali lagi di Generasi Mecin, kita masih ngobrolin menjelang Pilpres 17 April ya. Apakah Anda golput lebih memikirkan liburan? Jangan dong. Emang tanggalnya bagus sih. Ya, Rabu nyoblos, Kamis cuti, 19 tanggal merah. Wah, itu sangat menggoda sih emang untuk orang-orang yang apatis sama dua calon yang ada gitu. Tapi buat yang sudah pasti mendukung, ini juga nih agak dilema nih. Masih ada 2 debat capres lagi. Masih penting nggak sih untuk kita gitu untuk nentuin pilihan? Dari survei gimana? Debat-debat kemarin mempengaruhi elektabilitas nggak sih? Kalau di debat memang kita sempat survei ya bahwa efek debat sangat kecil. Kenapa kecil? Karena penetrasinya sangat kecil ya. Pertama gini, yang mengaku pernah nonton debat ya, itu 50%. Yang nonton ya, mungkin nonton sekilas gitu ya. Yang nonton penuh 50% pemilih ya? 50% pemilih nonton debat. Tapi yang nonton full dari awal sampai akhir itu hanya 20-an sekian persen. Artinya kalau kita tracking dari yang nonton full dari total populasi hanya 14% ya. Dan dari 14% ini mereka sudah terbagi pada ceruk pemilih ya, yang sudah memilih 01 dan 02 ya. Yang swing voter cenderung tidak menyaksikan debat ini secara tuntas ya. Jadi artinya debat ini punya problem dari segi penetrasi ya, penetrasi jangkauan gitu. Kedua, debat ini beberapa debat terakhir ya banyak mengkapitalisasi hal yang tidak adu program yang lebih kuat gitu ya. Banyak mengkapitalisasi identitas ya dengan kasuistik misalnya 02 ini kasuistik kemudian dijadiin contoh misalnya kondisi ibu-ibu di pasar Sragen di ini ya. Ini strategi di pilkada sih sebenarnya. Sama kayak itu yang coba dibawa lagi di Pilpres. Namun kan itu tidak selalu ampuh ya. Artinya pemilih di tingkat presiden butuh hal yang konkret ya. Konkret secara gagasan, konkret secara pelaksanaan ini bisa dilaksanakan ya. Di beberapa negara debat sangat ampuh ya. Di Indonesia sebenarnya pola untuk meyakinkan ya, mengasosiatifkan bahwa betul-betul misalnya 02 adalah solusi itu belum ya, harus dikapitalisasi sehingga meyakinkan pemilih. Kedua, Pak Jokowi juga misalnya bagaimana program memang harus stay on message ya. Saya pikir udah tepat, mereka harus tetap mengkampanyekan keberhasilan ya dan apa yang harus dituntaskan gitu ya. Kenapa Pak Jokowi harus dilanjutkan 1 kali lagi, itu harus digambarkan ke pemilih proyeksi akan kita lakukan ke depan apa ya. Kita lihat gimmick-gimmick yang bertebaran hari ini kan ada kartu sakti juga yang keluar ya. Ya, memang kartu sakti di 2014 sudah dilaksanakan ya, walaupun ada evaluasi, namun kartu-kartu yang baru seperti prakerja, sembako murah, ini kan saya Indonesia pikir kuliah. Mungkin ini bisa dijalankan, kalau nggak mungkin dicuatkan ke publik. Namun saya lihat ini gimmick gitu ya. Ini sebagai gimmick untuk karena program-program yang populis kan cenderung disukai sama masyarakat. Namun yang jangka panjang juga Pak Jokowi harus menjelaskan ya. Blueprint 15 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kata gitu. Pak Kiai kemarin keluar 10 year challenge ya. Ini seperti dilatih karena beberapa saat sebelum debat Pak Kiai itu ketemu Atta Halilintar. Oh, iya. Jangan-jangan gara-gara itu jadi belajar ya. Nah kita kalau prediksi lagi ke 2019-2014 dari peta politik, kan kita ada batas 4% soal partai. Ini kekuatannya nanti gimana nih dari survei? Akan berapa partai sih yang lolos untuk jadi kekuatannya presiden selanjutnya di legislatif berarti? Kalau kita lihat dari hasil survei kami memang parpol-parpol yang bernaung di pengusung Pak Jokowi itu cenderung secara elektabilitas lebih aman ya. Di situ Nasdem masuk per survei kami ya. PDIP masuk 25% ya elektabilitas. Kemudian ada Golkar di situ, PKB, ada Nasdem ya. P3 memang di bawah 3 sekian persen, tapi kalau ditambah margin error masih masuk ya. PKS? Nah, PKS 4% pas di survei terakhir, PAN masih belum masuk ya. Kalau di Pak Prabowo, PAN 1,5 yang terakhir gitu ya. Kemudian Demokrat masuk ya. Jadi memang kalau lihat persentase di 4/3 lah ya. Nah, ini kita kalau lihat persentase ini mungkin paling sedikit 6 parpol yang masuk ya. 6 parpol 6 berarti parpol. kalau PDI, Nasdem dan Golkar,
kemudian Gerindra, PKS dan Demokrat 3:3 dong berarti. Iya. Mungkin P3 mungkin masih ada kemungkinan ya. P3 kan hasil surveinya 3,5%. Namun kan survei ini kan ada margin error. Ya 2 sekian persen yang artinya dia per hari ini juga potensi lolos PT ya. Oke. Karena kalau di margin errornya ke atas 3,5 berarti bisa 4% ya. Jadi P3 sebenarnya masuk. Saya nggak tahu ada kasus Mas Romi ini akan mendegradasi atau tidak ya. Nah, memang catatan dari pemilu ini pemilu serentak banyak menjadi kuburan bagi parpol ya. Yang kita lihat tracking kayak Hanura itu nggak beranjak dari 1% itu ya, bahkan di bawah 1% gitu ya. Mungkin ini partai-partai baru misalnya kayak PSI. Ini jika partai lama saja ada yang bisa terkubur, apalagi partai baru ya, yang butuh waktu untuk meyakinkan, kemudian captive pemilih sebelumnya belum ada ya. Di survei kami belum ada satu partai baru yang masuk PT per survei kali ini ya. Termasuk Perindo, termasuk PSI ya, bahkan PSI hanya berkutat di 1%. Gitu. 1%. Memang catatannya ada di efek dari pemilu serentak ya. Jadi calon presiden kan begitu kuat. Sorotan pilpres tuh jauh lebih kuat magnetnya, sehingga DPRD, DPR RI itu cenderung tidak terlalu kuat jadi perhatian publik. Nah, konsekuensi dari itu apa? Ada ceruk dari pemilih presiden yang turun ke partai politik. Pak Jokowi terbagi kepada PDIP dan PKB mungkin sedikit. Pak Prabowo, Sandi yang mendapatkan berkah adalah Gerindra ya. Jadi makin kuat partai ini mendegradasi partai di bawah ini. Sehingga menurut saya dengan data ini minimal 6 partai yang lolos ya. Kita berharapan bahwa partai-partai lama seperti P3 juga PAN juga akan masuk gitu. Oke. Abis ini saya mau mencoba membedah ya visi misi dari kedua capres. Coba kita diskusi dengan mantan BEM UI karena keduanya punya narasi mempersiapkan Indonesia untuk menjadi negara besar di tahun 2040. Oke, jangka panjang nih. Cuman visi misinya nanti kita coba bedah. Mana yang hanya narasi kampanye, mana yang lebih mungkin dilakukan ya. Habis ini kita bakal bahas lagi, siap? Sudah siap Bapak Dijit? Harus siap ya. Sudah siap ya? Oke, habis ini kita akan coba bedah. Apa jangan-jangan nggak ada yang bisa dibedah lagi dari visi misinya? Tetap di Generasi Mecin.